Tapi emang kita mesti bertanya banyak kan sama diri sendiri sebelum ngelakuin semuanya itu jangan sampai kayak saya udah terlanjur tercemplung. Iya tapi nggak bisa disesalin juga sih. Cuman itu mesti ditanyain ke diri sendiri sih sebelum semuanya terjadi karena agak susah untuk apa ya bilangnya meng-unfamouskan diri gitu. Agak susah. Nurunin follower kan susah ya. Mau naikinnya mungkin ya udah naik, naik mah naik. Tapi kalau mau nge-delete gitu, kalau misalnya image kita udah terlanjur jelek gimana? Ya, Susah. betul. Image jelek lebih susah di-delete dibanding image bagus, ya. Oke, hi, welcome back to Slice Full Disclosure Podcast. Today kita punya tamu spesialnya, Christine. Nama panjang lo apa ya? Gue nggak tahu. Christine Harsojo, cuman biasa di mana-mana tulisnya Christine So Oh, doang oke, sih. Christine. So, gue save lu Christine Revolver. Iya, pasti banyak yang nge-save-nya Iya, gitu. iya, iya, karena ya gue rasa audiens juga udah tau lah, maksudnya you have your own tattoo studio ya kan. Terus udah gitu juga I think my first tato yang gue buat di Indo tuh sama lo, yang tulip itu. Hmm, Kapan ya? Udah lama banget ya, 2000. udah kayaknya 4-5 Iya, tahun yang lalu iya, kali ya. 4-5 tahun lalu. Heeh, lumayan Iya, lama. sampai udah pindah 2 studio kan lo. Oh Udah ya. pindah-pindah tempat terus, heeh. Tapi it's berkembang, so happy for you, keren-keren banget Thank gitu. you. Terus sekarang juga gue lihat kayak konten-konten, bukan konten sih, hasil-hasil tato lu juga udah kayak jauh banget, lu bagus banget warna-warnanya gitu, lucu banget. Gue kayak Thank jadi you. pengen, walaupun gue nggak terlalu suka tato warna, cuman tapi kayak setiap lihat kayak jadi, aduh kayaknya pengen gitu. Tapi kayak terlalu cute nggak ya buat gue gitu. Well, yeah, anyway, so gue pengen cerita-cerita nih sama lo karena gue penasaran banget your journey as a tattoo artist dan terus Mhm. sekarang juga lo kayak jadi influencer juga kan ya, content creator itu Iya. gimana sih, ceritain perkembangannya gimana, karena gue nggak tahu. Jadi seingat gue tuh dulu, oh ya Christine tuh tattoo artist, tapi tiba-tiba lo jadi influencer and then your content. Bikin konten juga, Iya, iya, iya. iya. Gimana gimana ceritanya? Oke. Jadi tuh pas awalnya kan emang lebih fokusnya ke tato aja Mm-mm. kan, karena emang itu main passionnya. Habis itu tuh kayak aku tuh ketimbang foto emang lebih suka video satu. Terus kayak kita tuh di mana-mana nge-build portfolio tuh kan dari sosial media kan. Mm-mm. Otomatis pengen nge-grow itu. Terus waktu itu tuh lagi era-eranya banyak kayak semua orang tuh pengen jadi influencer gitu. Termasuk saya. Pengen gitu kan Kejadian dong. jadi influencer tuh iya gimana sih caranya akhirnya nge-tweak kita cobain Instagram karena lebih suka video jadinya kayaknya Instagram nggak bisa deh mungkin harus nyobain YouTube Hmm. kali ya waktu itu nyobain YouTube post udah konsisten juga cuman kayak nggak balance ya antara jadi tato artis plus bikin konten untuk YouTube tuh karena aku bener-bener berdiri sendiri ngerjain Mm-mm. semuanya jadi tuh sangat amat melelahkan. Akhirnya kayak waktu itu nggak berapa lama kan TikTok. Mm-mm. TikTok lagi in Mm-mm. banget, terus nyobain, terus kayak apaan sih ini alay banget, nggak tuh miss lagi. Akhirnya tapi habis nyobain balik lagi ke YouTube, pokoknya bolak-balik banyak platform, akhirnya ketemunya ya di TikTok ngedit lebih gampang dan tiba-tiba kan di sana juga konten kreatornya makin banyak lagi masuk yang lokal, jadi kayak makin diverse. Akhirnya lama-lama kok nyaman di TikTok terus ya udah gitu akhirnya jadilah sekarang aku juga sebenarnya pas mau jadi influencer juga nggak kayak yang kayak tahu gitu loh influencer tuh ngapain sih kerjanya nggak tahu bener-bener kayak sadarnya udah jadi influencer tanda kutip influencer ketika orang-orang kayak aku pergi kemana kayak Christine ya kayak hah kok banyak yang kenalin ya terus kayak followerku juga dari yang awal nge-build tuh aku sampai udah nggak ngikutin lagi angkanya tiba-tiba udah 100.000 follower di TikTok kan kayak oh mungkin aku udah jadi influencer kali ya jadi jadi kayak Nggak sadar. lebih ke apa ya? Iya sadar nggak sadar tahu-tahu jadi influencer dan ada satu faktor lagi yang bikin aku pengen terjun banget jadi content creator khususnya untuk ditato adalah kita tuh kayaknya kekurangan konten tato di Indonesia yang nggak standarnya tuh menseksualisasi
tato dan perempuan gitu. Karena kalau misalnya dicari untuk konten Indo doang, waktu zaman aku pas mulai itu tuh semuanya bener-bener yang kayak nge-upnya kok sexualizing cewek-cewek, sexualizing tato doang gitu. Emang kenapa sih nggak ada konten lain? Nah di situ aku ngelihat, oh peluang aku tuh untuk bikin Indonesia ngelihat tato tuh beda. Nah di situ aku baru nge-build konten yang beda lah dari yang udah ada dan ternyata berhasil gitu. Iya, iya, karena memang berasa sih dulu pas gua, I think gua tato udah lama banget lah ya, belum zaman-zaman booming kan. Itu Hmm, juga berasanya kayaknya kalau tato tuh, mm-mm. apalagi cewek bertato tuh langsung Iya, dibikin ya jadi objek iya seksual gitu kan. betul. Wow, jadi Bosen iya kan? dong, bosen. Kok kayaknya gitu terus ya Heeh. dari dulu. Tapi keren sih maksudnya. Jadi lo tuh awalnya berawal dari keinginan untuk mengubah citra atau image tato sebagai wanita itu kan, bikin konten dengan purpose gitu ya Mhm, berarti ya. Gitu. Dan memang mhm. platform yang waktu itu naikin lo banget bisa dibilang TikTok berarti ya. Nah, Iya. waktu TikTok lo naik, Instagram lo ikutan naik apa enggak tuh, Tin? Oh, Enggak enggak sih, ya? nggak terlalu ngefek. Paling dari, aduh aku juga nggak sadar ya, mungkin kayak nambahnya mungkin kayak 2.000 ke 4.000. Jadi nggak Oh. sebanyak itu sih, nggak sesignifikan itu. Heeh, tapi sekarang udah naik banget dong Instagram juga ya. Instagram ya segitu-gitu aja sih, aku masih kayak masuknya micro influencer kali ya. Tapi di Masih masih lumayan tapi di rendah. TikTok memang lebih ini ya, lebih tinggi. Iya, Jadi atas dasar itu akhirnya lu memutuskan oh TikTok is my main platform gitu ya. nggak Nggak juga. juga. Karena di TikTok tuh terlalu banyak, terlalu rame orang dengan background yang Mm-mm. beda. Tapi ketika mereka benar-benar interest sama kehidupan kita pribadi, mereka baru pindah ke Instagram. Oh. Nah, aku engage-nya lebihnya itu di Instagram. Dan itu juga rata-rata yang nyangkut tuh bukan karena konten tatonya, tapi konten di balik tatonya. Which is aku selipin di sana tentang mental health awareness, tentang eh, ya kayak nit-nit hidup tentang hidup dikit-dikit di situ. Jadi mereka nyangkutnya ke situ dan mereka pindahnya ke Instagram. Di situ aku baru banyak DM, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol lewat Oh, Instagram. jadi lucu ya. Jadi TikTok tuh purely kayak seolah-olah orang cuma nonton gitu ya. Lalu nanti mereka ke Hmm, Instagram untuk interact dan actually lu so ya can I say kalau misalnya lu maintain your audience, relationship sama audience itu lewat hmm, Instagram berarti ya. bisa dibilang sih. Tapi kalau dibilang maintain audience, enggak. Karena aku purely ngebales mereka dan interaksi sama mereka cuman sebatas karena menurut aku itu penting untuk dibahas. Oh, oke, Jadi oke. nggak semuanya aku bahas di I see, I situ. see. So, and then how is the story? Jadi kayak gimana dari tato, terus sekarang kan nggak cuma tato, akhirnya konten lu sekarang banyak juga tentang Hmm. mental health ya, gitu. Nah, itu Hmm, hmm. gimana ceritanya lu akhirnya bisa tiba-tiba ke sana gitu? Atau bukan bukan tiba-tiba lah, lu bisa add on your content ke mental health gitu. What's the background sih gitu? Iya, sebenarnya ini tuh kayak panjang dan bergulir banget ya. Eh, ini banyak background story-nya yang mungkin agak sedikit butuh trigger warning karena sebelum semuanya terjadi itu tuh aku agak punya, bukan agak sih, aku punya kesusahan di mana aku nggak bisa ngelanjutin hidup Mhm, karena masalah sexuality aku kan mm, lesbian, part of the LGBT mm, mm, gitu. Di situ aku dicecer terus aku kerjanya tato juga aku dicecer terus. Basically aku punya kayak background keluarga yang sangat amat susah dan aku tuh di kick out mm, gitu mm, dari mm, mm, rumah. mm. Aku sering banget sih di kick out dari rumah, jadi tapi aku kayak berusaha untuk bertahan dan berusaha untuk jadi anak baik-baik gitu Mm. kan. Tapi tetap aja gitu ternyata ya memang kalau udah berkaca dari sini ya memang itu ada toxic pattern yang mau nggak mau aku harus lepas. Tapi di satu titik aku pernah ngerasa kayak kayaknya udah nggak bisa banget gue ngelanjutin hidup kayak gini. Gue mesti keluar gitu. Akhirnya sebelum diusir lagi dan sebelum aku em, bunuh diri gitu, mungkin harus disensor kali ya. Jadi akhirnya di situ aku memutuskan buat kabur gitu. Dan akhirnya aku fokus di tato, fokus di content creating, terus aku jadi kayak kan kita terpapar terus ya sama berita sama apa segala macem bikin aku tuh jadi pengen kayak ngasih tahu gitu loh kalau
memang di luar sana tuh banyak yang kayak gini. Salah satu contohnya tuh aku, Mhm. dan aku tahu nggak semua orang tuh punya posisi kayak aku, di mana aku udah stabil di sini dengan kerjaanku, aku kerja sendiri, jadi aku nggak bergantung sama kantorku atau company yang bisa ngatur aku harus Yes, kayak yes. gimana. Dan yang kedua, aku juga punya background, aku sekarang udah nggak nempel lagi sama keluargaku, aku bisa ngomong sesuka hatiku, sejujur apapun itu. Mhm, mhm. Dan ya aku berharap aku bisa menemukan orang sosok kayak aku, mungkin Mhm. ya, sosok kayak aku yang udah bisa keluar dari lingkaran setan itu dan ngasih tahu gitu loh caranya kayak gimana. Mhm. Jadi dari segala perjalanan hidup itu Mhm. ya akhirnya jadilah content creatingnya banyak yang ngarahnya ke arah mental health dan snowball effect juga Mhm. gitu. Karena aku banyak sharing tentang ini, follower aku juga banyak yang denger, akhirnya mereka kayak jadinya tato sama aku, terus kadang-kadang curcol, Mhm. curcol-curcol, akhirnya banyak cerita lain yang ternyata kayak misalnya waktu itu deh ada yang calon suaminya mau mau nikah di tahun itu, tapi calon suaminya bunuh diri karena masalah keluarga Aduh, juga. kasihan ya. Itu berat banget sih. Mhm, Aku pas mhm. lagi kerja harus dengerin itu nggak gampang dan kayak wah wah aduh kacau banget. Dan dari situ aku jadi kayak mulai ya kalau misalnya ada cerita aku izin ke mereka, aku sharing apa yang mereka pengen sharing karena mereka ada di posisi mereka nggak bisa sharing cerita itu kan. Mhm, mhm. Betul, Dan betul. sekarang aku punya kayak platform di mana aku bisa kayak cerita tentang tatonya, cerita tentang apa yang dibalik tatonya, atau sekedar kayak ya cuman estetika doang Mhm. gitu. Jadi ya aku masukin semuanya di situ. Semuanya abstrak banget sih memang konten aku. Iya, walaupun abstrak tapi aku lihat ada ininya sih, ada niche-niche-nya deh dan lumayan beridentity gitu kan. Hmm. Makanya itu quite menarik gitu. Dan juga sebenarnya bisa dibilang lumayan kontroversial ya kan gitu konten-konten kamu gitu ya. Ya sih sis ya kan tapi which is that's life ya, lu nggak bisa expect hidup tuh selalu bukan hidup lah, dunia itu selalu putih Hmm. aja, baik-baik aja, all rainbow, selalu unicorn gitu kan nggak mungkin gitu. Dan dari situ tapi lu berani kan untuk akhirnya open everything and then you wanna tell your story because you wanna inspire people lah gitu kan. Biar Hmm. kalau yang gua tangkap berarti kalau eh gua tuh begini juga, jadi kalian nggak sendirian gitu kan, istilahnya message-nya kayak gitu ya. Tapi Hmm. ada Hmm. affected gak sih ke follower lo atau ke netizen lo atau ke ya you know lah gitu, Ada dong. ada Ada dong. efek gimana sih yang kayak uh Jadi tuh aku selain ngepost tentang kerjaan dan random stuff gitu, aku juga cerita kayak perjalanan pacar aku. Pacar aku kita on bareng kan studionya. ya no Pacar aku Joan. Joanne, dia dia identify as mungkin non-binary, dia juga nggak terlalu pusingin label sih. Ya intinya dia melakukan top surgery waktu itu. Mhm. Terus kita nyari infonya tuh susah banget di Indo buat ngelakuin top surgery. Ketika kita dapet, kita kan kayak, wah ada nih di Di Indo Tompi ya, di bisa, Tompi apa kan. kita rekam ya? Nggak boleh Oh sebut nggak boleh merek ya? loh. Sorry Mas Tom. Gue nggak sebut merek, gue sebut nama. Ya, di suatu Ya klinik ya ya lah ya di ya. daerah Mm-mm. Jakarta, ternyata Mhm. bisa gitu. Jadi kita mutusin kayak, mau nggak kita bikinin apa Ya perjalanannya ya gitu. ceritanya. Akhirnya sama dokternya juga dia udah setuju, akhirnya kita record. Kita juga nggak nyangka bakal viral gitu. We learn it hard way kan. Viral akhirnya pas awal-awal kayak orang-orang support-support gitu. Dari situ ngomong-ngomong aku nggak dapet banyak follower ya yang sampai kayak gimana Mhm, banget, mhm, enggak. mhm. Aku dapet banyak komen. Hmm. Komen pertama awal-awal sesi pertama itu sesi yang sangat suportif, kita happy. Pas masuk-masuk kayak updatean day 3 atau day 4 ke abis itu kan kita uploadnya per minggu Mm. kan. Itu sampai berantem. Lu sama Sakingan Joan. kayak sampai berantem sampai mesti ke psikolog. Sakingan tuh bener-bener hate-nya tuh parah banget. Hatersnya ya. Yang kayak habis itu aku bikin video reaction tentang LGBT juga. Maksudnya aku kan naikin isunya banget kan. Itu tuh sampai yang kayak adalah hashtag pukul LGBT yang gitu-gitu pokoknya wah, wah parah banget sih.
Jadi supportnya banyak banget, lebih banyak. Tapi sekali dapet yang hate-nya, takut, takut banget. Di situ aku sempet kayak, kayaknya gue nggak mau jadi influencer deh. Apalagi, maksudnya kita bisa jalan-jalan ke mall gitu, terus bisa ada yang teriakin nama kita gitu loh. Kayak, kadang serem jatuhnya. Serem juga ya. So, tapi Serem, ya, tapi serem. I think itu tahun lalu ya berarti ya. Kurang lebih kan. Tahun ini udah So, mendingan ya, sih. Udah nggak ada yang kenalin harusnya. how you handle that? How you handle that? Wah, ini interesting banget sih. Gue jadi pengen mundur kayaknya nih jadi Eh, influencer loh. iya, makanya mesti hati-hati juga kan. Maksudnya pilih topik dan ya aku juga nggak nyangka sih. Aku kayak udah masuk kepala dulu gitu loh. Hmm, Jadi akhirnya berkaca mikir lagi, ya mungkin aku terlalu vokal. Mungkin aku terlalu vokal dan di situ aku juga sadar nggak semua orang tuh belajar dengan cara kita ngasih tahu mereka, kita tuh jadi orang tuh mesti gini gini gini. hmm, 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 Nggak hmm, semua orang tuh hmm, belajarnya hmm, hmm. gitu. Ada beberapa orang yang mesti belajarnya ya lu jalanin aja gitu. Jadi di situ aku mikir kayak, ya kayaknya part aku untuk ngedukasi udah cukup. Aku udah masukin ke highlight, highlight di Instagram, which is nggak semua orang bisa baca. Mereka mesti niat banget buat ngeklik Ya, satu-satu. Jadi kalau emang niat untuk berubah, ada orang niat untuk berubah, untuk mengerti sudut pandangnya kita kayak gimana, silakan baca. Kalau nggak Google sendiri banyak kok, nggak cuma aku ya, yang kasih ya, tahu. Ya ya. sisanya ya, ya udahlah, aku capek ya kalau misalnya mesti ngurusin semua orang harus berubah, nggak bisa lah. Semua orang pasti butuh dua polar yang berbeda untuk belajar. Jadi akhirnya Jadi lo lebih ke menerima diri sendiri dan aja. betul. Jadi akhirnya, ups, harus disensor lagi nih. Tenang, ntar gue bikin gue bikin notes buat editing untuk. Tapi padahal nggak seru ya, seruan kan kalau emang ya, ya well, Iya, nggak bisa ya. gitulah ya. Kalau ini kan company ya, jadi. Oke, so lo ada cerita, tapi ada nggak dari semua cerita itu ya, dari semua perjalanan lo jadi influencer, apalagi yang very vocal about mental health and then your LGBT community dan semuanya, ada nggak sih yang cerita paling menarik gitu dan berkesan yang bisa lo share, yang langsung keluar, oh itu tuh waktu itu gitu. Nggak keinget sih Banyak ya? kalau lagi kayak gini nggak. Iya, kayak lumayan banyak. Semuanya kayak habis di post ya udah di delete from memory gitu. Jadi mostly dari situ. Terus kalau kayak pengalaman, Tapi mm, 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 oh mm, mungkin itu kali ya, yang ini dari dokter, psikiaterku kan dia dokter jiwa mm, kan. Jadi aku udah ceritain semua backgroundku dengan toxic family system yang ada ini kayak gimana, tapi dia masih nggak ngerti gitu loh. Itu menunjukkan sekali kalau bahkan seorang dokter yang udah di posisi kayak gitu aja, mereka banyak yang masih belum sadar kalau toxic family itu tuh ada gitu. Ya itu yang bikin aku tetap ngepost tentang ini ya semua. itu juga sih Tin. I think mental health di Indonesia juga untuk nyari source, oh bukan source ya, terapis yang very incredible, apa Mhm. reliable dan knowledgeable dan semua itu agak susah sih. Memang gue juga menemukan itu quite Mhm. quite hard ya gitu, especially buat cewek gitu. Dan juga mungkin kita masih di transisi generasi yang belum terlalu menerima itu gitu kan. So Mhm. that's apa namanya, that's kinda things yang we want to change in mental health juga ya. Nah, sebagai influencer ya, lu kan sebenarnya gini, if you have a mental health issue berarti kan, and then you get over, terus lu ceritain, lu sharing tentang how you cope with it gitu kan. Tapi as an influencer itu kan lu public banget tuh Tin, ya kan? Dan Mhm. menurut Mhm. pengalaman gue sih semakin expose, lu semakin get a lot of anxiety gak sih? Kayak anxiety lu nambah gitu harusnya, karena gue juga gue juga gue itu Awalnya ya kan. iya, Nah itu gimana lu awalnya cope with iya. that? Karena banyak pasti Eh, influencer-influencer yang sebenarnya mereka deal with this jadinya nggak bisa kreatif lagi gitu kan. Sebenarnya kan kita juga basically bikin kayak ginian karena kita care ya sama orang-orang. Cuman kalau udah terlalu banyak ketika kita open up tentang, oh kita tuh open loh soal mental health, orang-orang juga bakal Hmm, balik cerita hmm, gitu. Ceritanya tuh banjir banget. Wah, kalau kalau lagi ngebuka DM kadang lagi hari
hari yang indah aja gitu ya, tiba-tiba ngebaca DM orang berat-berat sih nggak kuat sih. Dan emang bukan apa ya, tanggung jawab kita sebenarnya buat ngurusin Hmm. mereka. Kita cuman bisa kasih link untuk ke professional help. Karena benar-benar bukan tugas kita dan bahaya banget kalau misalnya kita mau ngurusin itu semua. Yang pertama mereka bisa venting panjang banget berhari-hari loh. Itu terus kita mesti kayak gimana dengerin mereka venting kayak gitu? Cuma dengerin doang juga nggak akan ngasih masukan. Kalau sama psikolog kan mereka udah punya langkah-langkahnya sendiri. Iya. Kita harus tahu Iya. kapasitas kita juga loh, kapan kita mesti nge-let go itu gitu. Hmm. Jadi harus create boundaries juga, nggak semua DM harus dibaca, nggak semua komen harus dibaca, nggak semuanya harus di-reply. Hmm. And Fokus sama diri sendiri sih. oke, benar. Create boundaries and fokus sama diri. And lu terima di sini your influencer ini lu terima endorse atau brand deals gitu-gitu nggak monetize-nya? Hmm, jarang banget sih. Karena kayak pas pas udah banyak following gitu, kayak sempat mikir juga, oh ini udah bisa disebut influencer nih. Mm-mm. Harus kita monetize Mm-mm. Mm-mm. dong. Kita bikin red card Mm. gitu. Terus kayak pas aku masuk gitu, set terima endorsean. Kayaknya gue nggak pengen deh bikin orang-orang jadi kayak konsumeris gitu, kok kayak kapitalis banget. Enggak deh, gue juga nggak pinter juga gitu jualan, Mm-mm. kayak nggak mau jualan kayak gini. Jadi sekarang lebih kayak lihat-lihat brand, kalau brandnya emang beneran bagus, barangnya juga long last, Mm-mm. oke. Mau nggak dibayar, cuma dikasih produk juga nggak apa-apa Mm-mm. gitu. Tapi kalau misalnya brand-brandnya nggak jelas gitu ya, aku skip sih. But Kecuali misalnya brandnya emang ngajak kerjasama buat ngobrolin soal isu yang menarik buat aku ya. Mhm. Kayak mental health, LGBT gitu, atau self love yang lebih ke healing journey gitu, Mhm. aku masih oke. Oke. Tapi kalau untuk hard selling enggak. Oh. Terus kalau 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 berarti tapi monetize lo sekarang jauh lebih di tato bisnis lo dong, ya nggak sih? Enggak Oh, juga nggak loh. juga. Jadi sebenarnya aku bekerja, karir karir aku sebagai content creator tuh nggak menghasilkan duit, Oh, nggak menghasilkan tapi duit. naik dong bisnis tato lo gara-gara dengan banyaknya followers lo. Mungkin tapi nggak banyak Oh, kok. jadi bukan Yang ya? bener-bener jadi tato sama aku dari TikTok tuh ya kan, maksudnya TikTok paling gede Heeh, kan heeh, following aku di heeh. sana. Yang dari TikTok sedikit banget, Oh, dikit. Terus dikit. banyak kan dari mana kalau tato tuh berarti? Tato lebih dari Di Instagram Instagram ya. dan word of mouth. Hmm. Jadi kayak dari orang ke orang. Hmm. Nggak terlalu dari TikTok sih. Oh, oke. Ini lucu sih, tapi karena lu dari iya ini lucu. Tapi maksud gue kan gue pikir tadinya kan pikir dengan makin banyaknya followers kan makin banyak nih Hmm, sales lu ditato gitu kan. Ternyata nggak seefek itu, malahan nggak juga sih. lebih banyak yang curhat jadinya ya mungkin ya. Ya, banyak yang curhat, banyak yang ngasih aku inspirasi Mm-mm. juga. Aku lebih banyak ketimbang dibilang monetized ya dari content creating aku lebih banyak terinspirasi justru dari mereka. So, Karena ya belajar banyak dari mereka. oke, oke, oke. Terus gimana lu balance tuh antara gini, gue tahu susahnya ya. Jadi influencer, jadi tato artis, and then running your own business gitu kan, bisnis tato. Hmm. Dengan lu juga di community LGBT yang belum terlalu diterima sama masyarakat sekarang ini gitu kan, apalagi kita di Indonesia gitu kan. How Mhm. itu tuh pasti stressful banget gitu, gue salut sih, but can you share, tapi maksudnya any kind of like coping mechanism, maksudnya kayak caranya gimana sih gitu, kalau misalnya orang-orang kan gampangnya bilang meditasi lah apalah gitu-gitu, tapi Aku nah lah. meditasi. I don't know. I don't Aku know. meditasi. I don't know. Makanya can you share gitu gimana Hmm. apa sih akhirnya you have to cope with this kind of life gitu. eh ya memang kalau ditimbang apa yang aku dapat secara fisik gitu, kayak duit gitu, nggak ada. Hmm. Cuman dapat stresnya doang, iya. Cuman ya mungkin karena emang Hmm. passion. Terus aku juga kan masih berobat jalan terus ya sama dokter jiwa Hmm. ya. Itu Jadi tetap masih terus minum obat ya. Hmm. juga. Mm-mm. Terus aku juga
eh aku buka handphone itu awalnya kayak orang gila sih. Pas lagi aktif banget content creating Mm-mm. tuh aku bener-bener ngelihat konten lain juga aku belajar dari Mm. situ. Aku catetin sampai detik-detiknya, Mm. exactnya. Kayak di detik berapa sih gue bosen, Mm. berarti di sekian detik video retentionnya orang, attentionnya tuh Mm. berapa berapa detik gitu. Mm. Aku pelajarin sampai sedetail-detail itu dan very stressful. Jadi ngelihat medsos tuh aku kayak sambil belajar, sambil menganalisa. Wah, akhirnya ya udah aku udah nggak kayak gitu lagi. Aku udah dapet rumusnya kurang lebih Mm. kan kayak gimana dari waktu-waktu itu. Sekarang ya aku kayak udah punya template, aku tinggal jalanin doang. Sisanya aku cuman buka handphone kalau aku mau main game atau nggak aku baca DM dari beberapa orang yang emang aku harus follow up Mm. terus, WA yang harus aku follow up, email yang aku harus follow up, sisanya aku main game. Mm. Jadi aku nggak terlalu kayak paling baca berita dikit kalau aku udah kayak rasanya pengen marah Mm. gitu, ya udah nggak usah dilihat lagi gitu. Jadi kesadarannya itu juga harus Mm. di-build dan nge-build kesadaran. Seriusan aku dari Oh meditasi. ya, meditasi. Jadi meditasi bener-bener ngebantu banget. Terus ya udah kalau misalnya malam jam aku mau tidur, aku cuman boleh pegang handphone itu buat dengerin podcast. Oh, oke, oke. Dan bukan podcast yang tentang healing-healing terus, enggak. Aku kadang ngedengerin podcast tentang alien yang entertaining aja gitu. Atau yang ghost Maksudnya stories. hidup tuh harus balance. Iya, atau yang gitu-gitu. Iya, jadi kayak gitu sih sama itu boundaries bener-bener ya harus bener-bener bisa belajar bilang enggak. Mm. Apalagi kan maksudnya ketika aku pas awal-awal viral gitu-gitu tuh banyak yang kayak tiba-tiba nanyain kan, mau nggak ayo interview nih bareng sama artis gini siapa lah pokoknya mereka tuh dari media-media yang gede banget Mm. gitu. Tapi pas aku cek lagi kayak eh, ternyata mereka tuh emang pengen cari clickbait aja dari netizen yang nge-hate kita Iya, gitu. iya, iya, iya. Sadar dong. Kebayang tuh kalau misalnya aku waktu itu nggak sadar, aku maruk, aku pengen terkenal. Aku terkenal sih terkenal, cuman terkenalnya kan dari yang negatifnya gitu kan buat Iya, apa? iya, iya, iya. Cuman bikin stres. Jadi ya kayak learn how to say no gitu, how to create those boundaries. Hmm. Jangan sampai bablas karena itu bahaya banget sih. Iya, 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 ngerti. And how about your support system sekarang? So, because I know kan, Hmm. obviously dari background story lo kan di awal lo nggak dapet support system dari family ya, gitu kan? Karena dengan Hmm. keunikan kepribadian lo dan pilihan-pilihan lo, ya pastilah itu gue binder juga anyway. Jadi so what is the support system? Maksudnya support system itu kan kadang-kadang kita orang datang ke kita kan kita nggak bisa pilih, kadang-kadang kan orang datang-datang aja kita nggak tahu gitu, tapi Hmm. uh, your support system is it consider lo udah apakah lo sudah menemukan support system yang baik buat lo dan bagaimana sih kita memilih itu gitu loh kalau di lo. Iya, memang kita nggak bisa milih kan orang yang mau datang ke kita yang kayak Mm-mm. gimana, tapi kita bisa pilih mereka boleh stay atau mereka harus Mm. pergi Mm. Mm. gitu kan. Jadi aku ya banyak terlalu banyak pengalaman yang bikin aku melek gitu. Jadi dari awal-awal udah red flag juga kayak jaga jarak. Cuman aku ngerasa sih support system memang penting. Tapi yang lebih penting lagi tuh diri sendiri itu jauh lebih penting ketika kita bisa jadi support system buat diri kita sendiri, semuanya bakal jauh lebih baik. Mm. Karena orang yang paling jahat sama diri sendiri tuh ya kita sendiri. Kadang-kadang tuh pikiran kita yang jahat sama diri kita sendiri kan. Jadi aku banyak berteman sama diri sendiri sih di 1-2 tahun terakhir ini dan memang support system ada Ya, juga ya. kayak Joanne as my partner, psikolog aku, Kak Vero, psikiater aku juga emang bener-bener maintain relationship sama mereka juga kan walaupun mereka profesional Mm. gitu. Tapi aku rutin gitu ke Mm. sana dan itu sangat amat membantu aku. Sisanya sih lebih ke kayak ya anak-anak studio juga udah ngerti lah aku kalau lagi kayak gimana mesti diapain Mm. gitu. Diemin aja. Tapi yang paling penting tuh diri sendiri sih. Jadi baik buat diri sendiri, jadi teman buat diri sendiri. Jadi lo dari diri sendiri baru you get the support system yang akhirnya bisa menerima dan menjadi support system lo gitu ya. Kayaknya pingpong deh. Pingpong. Gimana tuh pingpong? Iya, jadi nggak.
nggak cuman dari mereka ke Heeh. aku, tapi dari mereka ke aku, terus aku kasih respon apa ke Mm-mm. mereka, mereka kasih lagi masukan ke aku, dan akhirnya aku nemuin, oh ternyata aku sendiri sumbernya gitu. Oh, iya. And I think everybody should do that ya, baru akhirnya bisa Iya, peaceful kali ya, biar dia nggak aneh, iya, nggak iya, ada bener. war-war atau konflik-konflik nggak jelas gitu antara satu sama lain kali ya, gitu ya. Oke. Sampai sekarang masih ada yang negatif komen atau yang ngejelek-jelekin. Masih sering terima kayak gitu nggak sih, Tin? Walaupun udah 1 tahun Nggak viral dari tahu, nggak video itu. ngebacain. Oh, di Oh, kadang masih masih masuk. masuk. Kadang masih masuk. Makanya aku turn off comment. Hmm, Kadang aku turn on, aku mau lihat-lihat dulu. Tapi kalau misalnya ada masuk lagi yang aneh, ya udah aku delete. Karena waktu itu, aku turn off. Cuman waktu itu emang lagi dilihat karena TikTok manager aku minta dibukain komennya, mau lihat mhm, gitu. mhm. Jadi aku sempat bukain, terus aku biarin aja. Aku pikir, ah video lama nggak mungkin lah viral lagi. Viral lagi, kurang ajar. Kayaknya nggak bisa algoritma. Dihujat lagi. Kayaknya algoritma TikTok nggak bisa dipredik deh sekarang. Kayak bisa yang kejadian dua Banget, tahun lalu banget. bisa up lagi sekarang gitu loh. Ya kan? Iya, Heeh, iya. yang penting seberapa seberapa kontroversial aja, seberapa clickbait. Iya, tapi TikTok tuh emang random banget Mhm, sih. mhm. Aku kadang kayak udah capek-capek bikin video, edit bagus-bagus, nggak ada yang viral. Terus aku kayak edit, waktu itu ngupload sekali pas aku lagi main ayunan, terus kayak keputer-puter, terus viral langsung sampai kayak berjuta-juta view ya. Maksudnya kayak itu nggak penting banget buat viral, kenapa dia viral? Aneh Ya, ya, banget ya, TikTok. nggak ketebak ya emang. Gue juga nggak ngerti, gue Iya. juga bingung. TikTok tuh emang sangat random, tapi very entertaining though, very entertaining sih. Oke, so looking forward gitu, ada goals and aspiration gak nih buat waktu short term and then long term gitu, buat lo sendiri? Kalau short term sih aku lagi kayak nyaman banget ya sama balance ini gitu. Maksudnya kerja kemarin-kemarin ini pas waktu aku masih agak aktif kerja juga masih bisa ngedit video gitu. Kalau dulu ya bisa sih ngedit video, cuman aku kayak bener-bener seminggu 5 sampai 7 hari tuh aku bisa ngupload 1 sama 2 video. Kan maksudnya aku ngedit semua terus ya, semuanya dilakuin sendiri, jadi tuh bener-bener kayak dari bangun udah bikin skrip, udah bikin kayak storyboard, terus mulai take ketemu klien, take lagi, in between mulai pindahin data, ngedit lagi, sampai bener-bener malam tuh kayak aduh full banget cuman buat bikin, kayak nggak banget. Hmm. Kalau sekarang udah jauh lebih balance, jadi aku juga udah nggak bikin schedule lagi. Kalau dulu aku tuh bikin schedule, dan itu capek banget. Kadang-kadang kalau misalnya aku lagi ngebahas sesuatu, mau bikin educational video gitu, jadi kesannya tuh kayak agak maksa gitu. Jadi banyak video yang aku buang juga karena kesannya tuh terlalu maksa Hmm. gitu. Ya, sekarang sih aku lebih intuitif aja. Kalau misalnya lagi ada yang perlu di up, ya aku up. Kalau untuk saat ini kayaknya hidupku lagi damai-damai aja karena aku nggak baca banyak berita. Cuman mungkin nanti bakal ada plan lain lagi ya. Apalagi kan melihat Coldplay mau di-ban karena dia mendukung LGBT kan. Kalau beneran tuh jadi tuh Coldplay dibatalkan cuman gara-gara isu LGBT, ya mungkin aku bakal kayak bikin konten-konten lain lagi yang lebih bisa engage. Tapi we'll see. Terus, tapi sekarang masih kerjain semuanya sendiri apa udah ada tim, Tin? Kerjaan Masih kerjain sendiri. sendiri ya? Udah coba cari orang tapi nggak oke. Paling sama Joan bantuin aku take video. Oh, oke, oke. Dan Cuman itu doang yang dibantu. dan lu pernah ngerasa lonely nggak sih sendirian gitu kerja? Content creator pasti banyak yang lonely menurut gua ya, karena kerjainnya semuanya sendirian gitu Ah, kan. enggak sih ya kalau aku Dan ya. lu emang tipe yang Bisa berasa suka gitu lonely ya? ya. Gue sih nggak, gue nggak jadi Iya. content creator. Enggak sih, Hmm. fun banget ya. Soalnya kayak event kayak misalnya bikin konten di luar gitu. Misalnya kayak waktu itu aku kan saking randomnya tuh kayak kontennya bisa yang kayak pergi wall climbing, terus kayak Hmm, ngonten-ngonten hmm, gitu hmm, kan. Ajak temen hmm, hmm, juga hmm. gitu. Jadi ada kegiatannya gitu loh. Terus sama
mas-mas yang ngebantuin ngejagain kita gitu, kita jadi lebih ada Mhm, interaksi mhm. gitu. Kayak menurut aku sih justru lawannya lonely banget gitu untuk jadi content creator kalau menurut Mhm. aku. Karena banyak banyak momen kebersamaan yang kerekam juga di Mhm, situ. mhm. Nggak tahu sih. Mungkin tergantung kontennya Ya kali. tergantung orangnya juga kali ya. Tapi mostly content creator yang Hmm. gue interview memang masih ngerjain semuanya sendiri sih. Makanya buat yang awal-awal mau jadi content creator harus siap kerjain semuanya sendiri ya. It's not an easy task to do gitu kan. Hmm. Tapi in your position Hmm. sekarang kan udah lebih ya, lu udah lebih, I think lu sekarang udah lebih ya santai gitu-gitu. Dan how about your Hmm. business gitu yang dealing sama klien, yang ngobrol sama klien atau brand yang approach gitu, Hmm. lu juga atau ada partner? Kalau tato itu Joanne semua yang Iya, ngurusin heeh. schedule. Kalau untuk brand, mereka beberapa ada yang DM langsung ke aku, ada beberapa yang WA-nya ke Revolver jadinya. Jadi nanti Joanne lempar lagi ke aku gitu. Tapi banyak kan sih aku tolak sih jujur. Oke. Iya, iya, iya. Karena kayak kayak nggak masuk gitu. Nggak sesuai ya sama passion lo dan message lo Iya, kali ya iya. gitu. Ya makanya ini untuk Iya. brand juga sangat penting ya milih influencer yang nggak cuman asal viral tapi harus sesuai juga message dan Hmm. aspirasinya kali ya gitu. Oke, Mhm. so buat lo punya ini nggak pesan kesan pesan lebih pesan suggestion untuk content creator yang masih ngerintis nih di awal-awal gitu. Hmm. Yang paling penting. Aku mungkin nggak punya pesan sih, cuman aku punya pertanyaan kali ya. Punya pertanyaan. Yang pertama, udah siap belum jadi terkenal? Nggak gampang loh. Kita mikirinnya positifnya mulu Ya, kan. Ngeliatnya, orang enak ya gitu. Banyak brand deals ya, apa segala macam. Ada nggak enaknya loh. Aku sampai rada takut kalau mau naik Uber. Takut dikenalin orang. Belum lagi ada haters. Ntar kalau aku kenapa-napa gimana ya kan? Terus kayak kedua, kenapa pengen banget jadi content creator? Kenapa pengen banget jadi influencer? Apa yang lu mau influence ke orang-orang? Apakah lu punya kayak strong strong suit lu tuh apa gitu loh, apa yang lu pengen lu influence, jangan lu sembarangan cuma pengen influence doang gitu, karena mau jadi viral tuh gampang, tapi untuk mempertahankan itu ya lu butuh kepribadian yang bagus juga, dan lu mau nginfluence orang untuk sesuatu yang negatif enggak kan? Ya kalau mau ya terserah juga lah, hidup hidup lu terserah, tapi ini cuma pertanyaan, apa yang pengen lu influence ke orang-orang? Kalau menurut lo itu worth it, ya silakan jalankan gitu. keren banget kayaknya lu orang pertama yang ngasih pertanyaan bukan suggestion ya. Ya pasti lah karena Tapi emang kita mesti bertanya banyak kan sama diri sendiri sebelum ngelakuin semuanya itu, jangan sampai kayak saya udah terlanjur tercemplung. Iya, tapi nggak bisa disesalin juga sih. Cuman itu mesti ditanyain ke diri sendiri sih sebelum semuanya terjadi, karena agak susah untuk apa ya bilangnya, meng-unfamouskan diri gitu. Agak susah. Nurunin follower kan susah ya, mau naikinnya mungkin ya udah naik, naik mah naik, tapi kalau mau nge-delete gitu, kalau misalnya image kita udah terlanjur jelek gimana? ya Susah. betul. Image jelek lebih susah di delete dibanding image bagus ya. Image bagus Mm-mm. gampang banget delete. Lo Mm. bikin aja jelek-jelek langsung hilang. Eh, Image bagus lo gitu bener. kan. Oke, Mm-mm. keren-keren. So, terakhir, gue cuma pengen nanya, how are you so far jadinya sekarang gitu, kayak maksud gue, um, ya how are you lah in general. In general oke banget sih ya. Kadang beberapa beberapa saat mungkin bisa agak sedih gitu ya, kayak aku sebatang kara, aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Ya, ada pikiran kayak gitu, ada. Depresiku juga memang akut kayaknya ya. Dia suka tiba-tiba datang, tapi aku jadi cepet banget sadarnya. Mungkin karena meditasi kan, jadi kita sering cek ngecek gitu loh, apa yang lagi gue rasain, apa yang gue lagi pikirin, apakah ini selaras apa segala macem. Jadi cepet sekarang buat ngebalikinnya, kayak aku bisa nangkep 5 menit gue udah nggak beres, gue mesti ngelakuin sesuatu, apa pump up dopamin, olahraga, meditasi, diem dulu, jadi cepet gitu untuk ngebalikinnya. Nggak bohong sih, ini tetap masih berjuang banget buat ngelawan
depresi dan everything. And Tapi ya so far good. Oke, and sorry ini bener-bener last. Kalau misalnya lu boleh muter balikin waktu nih. Ada gak sih di dalam Hmm. perjalanan lu sebagai content creator yang pengen lu ubah? Hmm, enggak sih ya, kalau content creating kan kita tinggal ya udah set aja dari public ke private. Enggak, maksud gue bukan Tapi itunya, nggak apa-apa semuanya lah, dong. maksudnya. Oh, kayak kalau misalnya di hate lah, apa segala macam, enggak. Enggak ya. Karena dengan aku di hate sama orang-orang, itu menunjukkan loh, orang-orang juga bisa belajar betapa kita tidak disupport sebagai manusia Hmm. di sini dan ya perjuangan untuk mempertahankan our rights itu ya memang ada gitu, itu memang eksis dan itu ditunjukkan dengan hate-hate yang datang buat aku dan aku sih nggak apa-apa sih, Ya, aku sih fine sama itu gue semua, agree. jadi nggak ada yang aku harus kembaliin Ya, gitu. gue agree. Kita nggak akan jadi seperti ini sekarang kalau itu nggak kita lewatin kan gitu kan intinya. Hmm. Great. Aduh, gue seru banget, pengen banget ngobrol lebih banyak. Tapi nanti in private aja ya, nggak usah on record. Ya, Boleh, seru banget. boleh, Karena boleh. ya mental health itu juga salah satu topik yang gue suka banget gitu sebenarnya. Gue pernah sekolah psikologi loh, walaupun Hmm. cuma 6 bulan. Oh Iya, 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 dan sekarang gue gila. ya itu actually my passion yang lagi Hmm. mau gua mulai bangun lagi dengan kan di sekarang banyak di Hmm. internet mah course-course kayak gitu, kayak course psychology, modern Hmm. psychology gitu-gitu kan banyak kan di internet. Gue suka juga Hmm. buku-buku kayak gitu dari dulu. Jadi sebenarnya gue interested banget buat ngobrol banyak sama lu. Ntar lah ya, tunggu sekalian jadwal tato. Hmm. Boleh, Oke, boleh, boleh, gitu. boleh. Nanti pasti banyak banget terus kayak emang dari dulu kita lebih sering kita lebih banyak ngobrol ya daripada tatonya. Tato gue malu kayaknya cuman sejam-sejam gitu kan yang kayak kecil-kecil gitu. Iya, ya ampun sekarang semua klien juga rata-rata kayak gitu, banyakan ngobrolnya. Seru dong ya kan, seru ketemu orang-orang Seru, baru, seru, ketemu cerita-cerita seru, baru seru gitu, seru banget. banget. So like ya, let's do that. Kalau di sini durasi gue sudah di mati malahan, Oh, oh, ya kan? iya, Durasi Bu, durasi. oke, 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 oke. 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 So thank you so much ya Christine buat sharing. It's very interesting Thank you banget. banget. Thank you udah jadi guest aku. Thank you banget buat partisipasinya. Ini cepet banget juga lagi kayak langsung bisa langsung cek 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 gitu. Keren. Good luck Thank for you juga your buat kesempatannya. yes, good luck for your business, good luck for your healing journey juga ya. Gitu. Oke. Salam ya buat Joan. Good luck juga buat podcast Sip. ya. Ya, thank Bye. you.